The Strongest System, Bab 1071, ayo. Lin Fan merasa cukup baik saat ini. Di depannya, Ling Wuzun seperti bayi kecil yang tidak berani bertindak berani sama sekali. Sejujurnya, ini perasaan yang sangat menyenangkan. Bagaimana kamu bisa bertemu dengan murid-murid Sekte Dewa Kunlun itu? Lin Fan bertanya. Hubungan antara Sekte Dewa Kunlun dan Sekte Langit dan Bumi saat ini tidak baik sama sekali karena mereka sedang dalam keadaan perang. Namun, itu masih dianggap sebagai perang yang tidak jelas di mana hanya para murid yang akan saling menyerang, dan belum meningkat menjadi perang tingkat sekte besar-besaran. Tentu saja, itu adalah sesuatu yang tidak akan benar-benar terjadi, dan sekte juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lagi pula, jika sekte-sekte itu benar-benar datang dan saling menyerang, gangguan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Pada saat yang sama, jumlah kepentingan yang dipertaruhkan pada saat itu juga akan menjadi terlalu besar. Meskipun begitu, sejujurnya itu hanya sesuatu yang harus diputuskan di level Grandmaster dan Wakil Grandmaster. Jika Tuan Tua Senior menyerang, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Kakak senior, cepat, ayo kita cepat kembali. Tadi aku bersama beberapa saudara junior sebelum kita dikepung oleh orang-orang dari Sekte Dewa Kunlun. Akulah satu-satunya yang berhasil keluar. Aku penasaran bagaimana sisanya. Ling Wuzun berkomentar. Tanpa ragu, Lin Fan meraihnya dan melewati kehampaan. Di sana, Ling Wuzun menunjukkan. Mengalihkan pandangannya, Lin Fan mengerutkan kening. Suasana hatinya yang awalnya cukup menggembirakan itu langsung pupus. Lagi pula, di depan matanya hanya ada beberapa mayat tergeletak di mana-mana. Semua mayat itu adalah murid Sekte Langit dan Bumi. Adapun para murid Sekte Dewa Kunlun, mereka sudah lama pergi. Wajah Ling Wuzun berubah muram saat dia bergegas. Dia kemudian berbalik ke Lin Fan, kakak senior, mereka semua sudah mati. Adik muda King Yi, kakak senior Lin, kakak muda King Yi masih bernapas. Lin Fan bergegas. Tanpa berpikir dua kali, kekuatan hidup dari pohon parasol mistis Lin Fan meledak dan menyembur ke dalam tubuh saudara muda King Yi. Apa yang terjadi padaku? Alis King Yi berkedut saat dia membuka matanya lebar-lebar. Ketika dia melihat dua orang di hadapannya, wajahnya berubah, kakak senior Lin. Lin Fan mengibaskannya dengan tangannya dan melihat mayat di sekitarnya. Semuanya mati, dengan kesadaran tersebar. Tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Tapi pada saat ini, King Yi berteriak keras sambil memeluk mayat dengan erat dan berteriak, Yuelan. Kakak senior, ini adalah rekan kakak muda King Yi. Kudengar dia sudah hamil 5 bulan. Tak kusangka dia akan menemui tragedi seperti itu, komentar Ling Wuzun. Lin Fan mengerti bahwa ini semua karena dia, jadi dia segera berjalan, biarkan aku melihatnya. King Yi memandang kakak senior Lin dengan ekspresi haus sambil memeluk paha Lin Fan, kakak senior, tolong selamatkan dia. Aku mohon padamu, tolong selamatkan dia. Lin Fan bukanlah Tuhan, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membangkitkannya. Namun, sebisa mungkin, dia akan tetap berusaha dan melihat apakah dia bisa menyelamatkannya. Di bawah tatapan King Yi yang waspada, Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada peluang untuk menyelamatkannya sekarang. Bahkan jika itu adalah pil abadi tingkat tertinggi, itu tidak akan berguna. Dia sudah mati terus-menerus. Tapi tiba-tiba, alis Lin Fan bergerak-gerak. Dia merasakan sesuatu yang berbeda. Memutar yin dan yang, ketidakkekalan langit dan bumi. Dengan menggunakan jari-jarinya, Lin Fan meraih perut buncit Yuelan, sebuah esensi ki meledak dari dalam tubuhnya secara instan. Kakak senior, ketika King Yi melihat segala sesuatu di hadapannya, jantungnya berdetak kencang, bertanya-tanya apa yang sedang coba dilakukan oleh kakak laki-lakinya. Jangan ganggu kakak senior, kata Ling Wuzun. Esensi ki itu adalah esensi ki bayi. Meskipun bayinya telah meninggal, ki yang ada di sini telah mempertahankan semua yang ada pada bayi tersebut. Jika ini adalah makhluk raja abadi, dia akan mampu membalikkan waktu dan kematian, membentuknya menjadi bentuk manusia menggunakan beberapa metode yang memberontak dari surga. Lin Fan membuka mulutnya dan sejumlah besar kekuatan hidup menyembur keluar. Dia kemudian memilih beberapa pil abadi dan mengendalikannya di telapak tangannya sebelum menghancurkannya untuk menciptakan aliran kekuatan obat abadi yang kental dan stabil. Dengan menggunakan itu, dia memasukkannya ke dalam bola esensi ki. Meskipun memutar langit dan bumi adalah gerakan yang dimaksudkan untuk digunakan pada musuh, di bawah penyempurnaan terus-menerus dari Lin Fan, gerakan itu memiliki efek mistik yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri di satu sisi dan mengamati, wajah Ling Wuzun hanya tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa keterampilan mistik tak tertandingi yang digunakan kakak senior Lin, dia tahu bahwa itu jelas tidak normal. Hal ini terutama terjadi setelah dia melihat pil abadi itu. Hukum Dao abadi yang menyelubungi mereka sangat berbeda. Tidak kusangka itu benar-benar pil abadi. King Yi juga merasa sangat cemas di hatinya. Pada saat yang sama, ketika dia melihat bagaimana kakak laki-lakinya mengeluarkan pil abadi itu, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pada saat ini, Lin Fan mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Astaga, ayo, ledakan. Spirit ki dalam jumlah tak terbatas meledak dari kehampaan dan membentuk naga spirit ki satu demi satu. Bumi, sembur. Saat dia membanting ke tanah dengan satu telapak tangan, esensi di dalam parit jurang di bawah tanah semuanya berkumpul di telapak tangan Lin Fan juga. Ini adalah penerapan keterampilan mistik tak tertandingi yang mengumpulkan esensi langit dan bumi untuk membentuk tubuh fisik.
Jika ada orang biasa yang melihat keterampilan mistik seperti itu, mereka pasti akan terperangah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pohon parasol mitos di dalam tubuh Lin Fan adalah pohon mitos nomor 1 di seluruh dunia. Jumlah kekuatan hidup yang dimilikinya sungguh luar biasa. Mengolah, sebuah bola ringan melayang di depan wajah Lin Fan dan perlahan-lahan berubah menjadi bentuk bayi. Sepasang tangan montok dan kecil muncul, diikuti oleh sepasang kaki montok dan kecil. Keterampilan mistik yang menjijikkan. Hati Ling Wuzun membeku ketakutan. Dia tidak tahu seberapa kuat kakak senior Lin saat ini. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Metode seperti itu mungkin hanya bisa dicapai oleh Grandmaster sendiri. Tiba-tiba tangisan bayi terdengar di udara. Lin Fan mengambil kembali tangannya, bawa dia kembali ke sekte dan rawat dia dengan baik. King Yi menatap segala sesuatu di hadapannya dengan sangat tidak percaya. Hanya sampai dia memeluk bayi itu di tangannya barulah dia berani percaya pada kenyataan. Ini, dia benar-benar terpana dengan semua yang ada di hadapannya. Semuanya terlalu luar biasa. Lin Fan berbicara dengan tenang, awalnya, dia sudah mati. Tapi Qi yang terhubung berhasil mempertahankan kesadarannya. Ini adalah keberuntungan besar dalam kemalangan. Sejujurnya, Lin Fan merasa sedikit tidak enak saat ini, itulah alasan mengapa dia mencoba yang terbaik untuk secara paksa mengubah nasib surga dan secara pribadi menciptakan bayi surga yang memberontak, dengan potensi yang tak tertandingi dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Meskipun ia adalah bayi perempuan, selama tidak ada masalah besar yang terjadi di masa depan, pastinya tidak masalah baginya untuk menjadi makhluk kuat yang dapat menguasai suatu bagian dunia. King Yi memandang Lin Fan dan dipenuhi rasa terima kasih yang sangat besar. Terima kasih, kakak senior. Lin Fan melambai padanya, tidak apa-apa. Kalian kembali ke sekte dulu. Ling Wuzun terkejut, bagaimana denganmu, kakak? Bibir Lin Fan menyeringai, karena sekte Dewa Kunlun telah mendeklarasikan perang, jika aku tidak membuat mereka membayar sejumlah harga, mereka akan menganggapku penurut. Kembalilah dan laporkan kepada Grandmaster bahwa masalah ini tidak akan berakhir semudah ini. Saat ini, hati Lin Fan terbakar amarah. Beraninya sekte Dewa Kunlun ini begitu kurang ajar. Sudah waktunya untuk melihat siapa yang takut pada siapa, dan siapa yang akan tertawa terakhir. Ling Wuzun melihat seringai dingin yang menakutkan di wajah kakak senior Lin dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia membawa kakak muda King Yi bersamanya dan meninggalkan tempat itu. Saat ini, Ling Wuzun benar-benar yakin, bahkan jika dia bekerja keras sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai level kakak laki-lakinya. Bab 1072, memotong mereka. Sekte Dewa Kunlun adalah salah satu dari 9 sekte di daratan tak berujung. Baik dari segi kekuatan atau nama, mereka adalah salah satu eksistensi tingkat atas. Daratan tak berujung adalah tempat yang sangat luas, bahkan makhluk negara Raja Abadi pun tidak akan mampu mencapai batasnya. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di perbatasan daratan tak berujung. Di dunia ini, selama seseorang mempunyai otak yang lemah, mereka akan tahu bahwa mereka tidak boleh melawan sekte-sekte besar di daratan tak berujung. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat tragis. Tapi saat ini, ada orang gila yang telah tiba 10.000 mil jauhnya dari sekte Dewa Kunlun. Mengambang dengan lembut di antara langit dan bumi, sosok ini tidak lain adalah Lin Fan. Apakah dia takut mati? Untuk iya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah mereka membunuhnya? Jawabannya, pastinya tidak. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan melihat ke kejauhan dan berteriak, sampah-sampah Dewa KUNLUN, ayahmu di sini. Kalian semua bisa keluar untuk mati. Suara bergema menggelegar ke seluruh dunia dan melesat menembus langit. Ada kekuatan tak terbatas yang tercampur dengan raungan murka itu. Ia kemudian meledak di dalam kehampaan dan bergerak lebih jauh hingga seseorang bahkan tidak dapat melihat ujung jangkauannya. Radius ratusan ribu mil dipenuhi dengan raungan tunggal Lin Fan. Banyak orang yang mengangkat kepala, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah sepetak putih. Sedangkan untuk sekte Dewa Kunlun, seluruh sekte terguncang, semua murid di dalamnya terkejut. Siapa itu? Siapa di dunia ini yang punya nyali untuk datang ke sekte Dewa Kunlun dengan keberanian seperti itu? Aku tidak tahu. Namun, sekte Dewa Kunlun dan sekte Langit dan Bumi sedang berperang akhir-akhir ini. Mungkinkah itu seseorang dari sekte Langit dan Bumi? Mari kita lihat, siapa yang berani datang dan bertindak kurang ajar di depan sekte Dewa Kunlun. Mereka pasti bosan hidup. Di dalam sekte, Tai Qiantian sangat marah, kurang ajar. Tidak kusangka anak ini berani datang dan bertindak begitu ceroboh di depan sekte Dewa Kunlun kita tanpa mengetahui tempatnya. Qi Huoshen melonjak marah, janggut merah menyalanya tampak seolah-olah bisa membakar seluruh langit dan bumi. Karena pemuda itu berani muncul di sekte Dewa Kunlun, kami akan menahannya di sini agar dia bisa membuat atas penghinaan yang dia timbulkan pada kita. Semua wakil Grandmaster lainnya juga terbakar amarah. Walaupun kematian para kandidat Grandmaster itu tidak menyebabkan masalah sebesar itu bagi sekte Dewa Kunlun, namun ada banyak kerusakan yang terjadi pada reputasi mereka. Bahkan, masalah ini sempat menjadi bahan tertawaan beberapa sekte lain. Sekte Dewa Kunlun adalah sekte yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. Sekarang hal seperti itu telah terjadi pada mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menanggungnya? Lin Fan berdiri tegak di antara langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi.
Melihat murid-murid Sekte Dewa Kunlun yang muncul berkerumun di depan matanya, dia tidak takut atau khawatir sedikitpun. Dia kemudian diam-diam mengambil sekumpulan pil abadi dari dalam penyimpanannya dan mulai mengunyahnya. Di mana orang-orang dari Sekte Dewa Kunlun? Ayahmu di sini telah membantai 4 kandidat Grandmastermu dengan cara yang sama seperti aku menyembelih anjing. Apakah ada orang yang tidak senang dengan hal itu? Jika ada, pergilah untuk ayahmu. Ayahmu akan mengajari kalian bagaimana berperilaku seperti manusia. Lin Fan berteriak. Sikap tiraninya membuat semua orang tercengang. Berita tentang hal ini menyebar dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian, ada sejumlah sekte yang mengetahui masalah ini. Dari 9 sekte, 7 sekte lainnya mengamati segala sesuatu yang terjadi di sini dengan menggunakan senjata abadi. Adapun beberapa dari 6 faksi dan kelompok besar lainnya, mereka juga memperhatikan dengan cermat, dan pada saat yang sama merasa benar-benar yakin. Mereka tidak akan berani membayangkan bahwa sekte langit dan bumi akan memiliki murid seperti itu di antara mereka yang memiliki keberanian untuk datang dan menantang sekte Dewa Kunlun sendirian. Siapa yang bisa memberinya keberanian seperti itu? Atau lebih tepatnya, kemampuan apa yang dia miliki? Ini adalah sekte Dewa Kunlun, salah satu dari 9 sekte super besar. Makhluk paling kuat, bahkan makhluk negara Raja Abadi tidak akan berani datang ke sini dan bertindak begitu berani. Lagi pula, Master Tua Senior dari sekte Dewa Kunlun adalah makhluk negara Raja Abadi. Diam, sekte Dewa Kunlun adalah tempat suci, bukan tempat di mana kamu bisa bertindak begitu berani. Pada saat ini, salah satu murid sekte Dewa Kunlun muncul tepat di hadapan Lin Fan. Laporkan namamu. Ayahmu tidak membunuh anjing bodoh yang tak bernama. Lin Fan menjawab dengan dingin. Kurang ajar, saya adalah kandidat Grandmaster dari sekte Dewa Kunlun, Liu Wuxiang. Beraninya kamu datang ke sekte Dewa Kunlun dan, sebelum Liu Wuxiang selesai mengucapkan kata-katanya, dia melihat senjata abadi terbang dari kejauhan. Yang muda dan bodoh, untuk berpikir bahwa Anda berani bertindak begitu berani hanya dengan senjata abadi tingkat rendah. Menekan, Liu Wuxiang meraung saat dia menabrak senjata abadi tingkat rendah itu. Lin Fan memandang semuanya dengan acuh tak acuh sebelum bergumam ringan. Meledak, ledakan, tiba-tiba, senjata abadi tingkat rendah itu hancur sendiri. Faktanya, roh senjata di dalamnya bahkan tidak ragu-ragu saat dia meledakkan dirinya sendiri, memusnahkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Meskipun senjata abadi tingkat rendah mungkin tidak berarti apa-apa, jumlah kekuatan yang dihasilkan dari penghancuran dirinya bukanlah hal yang sederhana. Selain Dewa Emas, bahkan Dewa Leluhur tidak akan mampu menahan dampaknya. ARGH, teriakan tragis terdengar. Liu Wuxiang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sebelum dia terjebak dalam gelombang kejut dari penghancuran diri senjata abadi tingkat rendah. Kekuatan dahsyat dari penghancuran diri menyebar dan mengguncang seluruh dunia, menyebabkan semua orang menjadi bingung. Ding, selamat, kamu telah membunuh makhluk kuat dengan tingkat kultivasi penuh Golden Immortal. Ding, poin pengalaman plus. Dapat diabaikan, benar-benar dapat diabaikan. Lin Fan bahkan tidak mau repot-repot menyerang dirinya sendiri. Poin pengalaman yang didapat sangat sedikit sehingga dia bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dengan hanya meledakkan satu senjata abadi tingkat rendah, dia bisa membunuh pihak lain. Selain itu, senjata abadi tingkat rendah itu dibuat olehnya secara pribadi. Dampak yang dihasilkannya bahkan lebih kuat dari senjata abadi kelas bawah biasa. Pada saat ini, semua murid sekte Dewa Kunlun dari atas hingga ujung kaki terperangah, seolah-olah mereka membeku. Kakak senior Liu sudah meninggal. Salah satu kandidat Grandmaster, kakak senior Liu, meninggal begitu saja. Mustahil, bagaimana mungkin? Dan saat berikutnya, semua orang menjadi gila. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tak disangka orang ini berani membunuh kandidat Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tepat di wilayah mereka. Seberapa besar nyali yang dimiliki pria ini? Atau lebih tepatnya, betapa gilanya dia. Siapa lagi yang ingin mati bisa muncul? Lin Fan meraung. Di saat yang sama, ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Kenapa wakil Grandmaster dan Grandmaster Sekte Dewa Kunlun belum muncul? Apakah mereka semua tertidur? Bajingan, kamu ingin mati. Bagaimana murid-murid Sekte Dewa Kunlun membiarkan Lin Fan bertindak begitu berani di sini? Tentu saja, mereka juga meraung. Barisan murid ini setidaknya berjumlah beberapa ratus. Semuanya memiliki basis budidaya yang kuat, dan jika ditempatkan di dunia ini, mereka pasti akan menguasai sebagian kecil darinya. Sekarang seseorang berani datang dan bertindak kurang ajar tepat di depan sekte mereka, tidak mungkin mereka bisa menanggungnya. Letakkan formasinya. Aduh, para murid sekte Dewa Kunlun mulai bergerak saat mereka berbaris untuk membentuk formasi pasca kelahiran. Kalian sekumpulan sampah, kalian semua bisa masuk neraka. Lin Fan berteriak sambil mengeluarkan 10 senjata abadi tingkat rendah dan melemparkannya ke arah murid-murid ini. Ketika murid-murid itu melihat hal ini, mereka semua berteriak. Hati-hati, itu adalah senjata abadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang itu bisa memiliki senjata abadi sebanyak ini? Dia mencoba menghancurkan senjata abadi itu lagi. Semua murid sekte Dewa Kunlun menjadi sangat pucat ketika mereka melihat hal ini, dan hampir kehilangan akal saat ini. Hahaha, saat ini, niat bertarung Lin Fan tidak ada bandingannya. Dia sudah memiliki metode pelestarian kehidupan, dan tahu bahwa Grandmaster dan yang lainnya pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun.
Karena Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Dewa Kunlun sedang berperang saat ini, maka dia sebaiknya memanggil sesuatu yang besar bersamanya. Bagi orang lain, senjata abadi mungkin berharga dan langka, tetapi bagi Lin Fan, semua ini hanyalah sampah. Hari ini, dia akan menghancurkan Sekte Dewa Kunlun bahkan tanpa menggunakan tangannya sendiri. Bab 1073, Pertempuran yang Menakutkan. Kurang ajar. Awan api menyebar ke seluruh langit seketika saat telapak tangan merah raksasa merobek kehampaan. Melindungi murid-murid di belakangnya, telapak tangan besar itu kemudian meraih senjata abadi itu. Tidak disangka akhirnya akan ada karakter penting yang muncul. Nah, itulah yang membuat semuanya menyenangkan. Lin Fan meraung. Aura yang memancar dari telapak tangan merah raksasa itu jauh dari normal, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid itu. Meledak. Bam! Senjata abadi itu meledak pada saat bersamaan. Jumlah kekuatan yang dihasilkan dari ledakan yang dihasilkan benar-benar menghancurkan bumi, sampai-sampai seseorang bahkan tidak berani untuk melihatnya secara langsung. Bahkan pemilik telapak tangan merah raksasa itu bisa merasakan jantungnya sedikit berdebar saat menghadapinya. Telapak tangan merah raksasa itu hancur berkeping-keping sebelum dikumpulkan kembali sekali lagi. Pada saat yang sama, sesosok muncul di udara entah dari mana. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Qi Huoshen bisa merasakan semangatnya sedikit bergetar. Senjata abadi yang meledak sebelumnya adalah produk yang benar-benar asli. Meskipun itu hanya senjata abadi tingkat rendah, mereka tetaplah senjata abadi, senjata yang hanya bisa diimpikan oleh banyak murid. Wakil Guru Besar, ketika para murid yang diselamatkan melihat siapa yang datang, hati mereka melonjak karena kegembiraan dan emosi yang tulus. Agar adil, bagaimana mungkin tidak? Jika Wakil Grandmaster tidak keluar untuk menyelamatkan mereka, mereka mungkin sudah dibunuh oleh pihak lain. Penghancuran diri dari senjata abadi adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan sama sekali. Bahkan jika kakak senior Liu tidak bisa menahannya, mereka pasti tidak punya peluang sama sekali. Qi Huoshen menatap Lin Fan dengan marah. Kamu adalah Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, orang berdosa yang membunuh 4 kandidat Grandmaster Sekte kami. Itu memang aku. Namun, jika Anda menghitung satu dari beberapa saat yang lalu, itu berarti 5. Saya benar-benar bertanya-tanya berapa banyak lagi kandidat Grandmaster yang masih tersisa dari Sekte Dewa Kunlun. Alangkah menyenangkannya jika aku bisa membunuh mereka semua. Lin Fan terkekeh. Kamu ingin mati. Qi Huoshen sangat marah. Dia tidak menyangka ada seseorang yang berani datang mengetuk pintu mereka secara terbuka untuk memprovokasi mereka. Dia pasti ingin mati. Ingin mati. No, kalian ingin mati. Karena senjata abadi tingkat rendah tidak bisa membuatmu mati, bagaimana kalau mencobanya? Bibir Lin Fan menyeringai. Pada saat berikutnya, senjata abadi lainnya terlempar di bawah tatapan menakutkan dari Qi Huoshen dan yang lainnya. Ini, ketika Qi Huoshen melihat senjata abadi itu, wajahnya diliputi rasa tidak percaya yang melumpuhkan. Senjata abadi kelas atas. Tidak kusangka orang ini akan membuang senjata abadi kelas atas. Matahari terik menyiksa surga. Qi Huoshen meledak marah karena seluruh tubuhnya seperti termakan oleh terik matahari, bersinar dengan warna merah cerah. Faktanya, warna merahnya begitu cemerlang bahkan ada sedikit cahaya keemasan yang muncul darinya. Ini adalah tanda keterampilan mistik berbasis api sedang dikembangkan hingga tingkat ekstrimnya. Seluruh langit dan bumi berguncang sementara awan merah bergemuruh. Menamparkan dengan telapak tangannya, Qi Huoshen mengirimkan naga api melingkari dan merobek seluruh dunia. Meledak, penghancuran diri dari senjata abadi kelas atas benar-benar tidak terbayangkan. Ketika semua orang merasakan kekuatan mengamuk yang menyebar, seluruh wajah mereka menjadi ketakutan. Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Ledakan. Saat ini, seluruh kekosongan meledak. Tidak dapat menahan kekuatan ledakan ini, beberapa murid segera dikirim terbang. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tubuhnya mulai tercabut dari dalam karena berada dalam jarak yang begitu dekat hingga terseret oleh kekuatan mengamuk. Bagaimana dengan itu? Jika satu saja tidak cukup, aku bisa memberimu satu lagi. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Basis budidaya Qi Huoshen juga berada pada kondisi Saint Immortal. Namun, karena dia sudah lama berada dalam kondisi itu, kekuatannya sangat besar. Kalau tidak, kebanyakan orang awam pasti tidak akan mampu menahan hal ini. Dengan ledakan senjata abadi kelas atas, sebuah lubang hitam diledakkan melalui kehampaan, menyebabkan arus hampa mengalir keluar dan merobek segala sesuatu di sekitarnya. Brengsek, persetan, kamu hanya mencari kematian, teriak Qi Huoshen. Di bawah kekuatan ledakan, tubuh Qi Huoshen langsung hancur menjadi 2. Tapi, fakta bahwa dia masih bisa tetap hidup cukup mengejutkan. Wakil Guru Besar, ketika para murid melihat situasi di depan mata mereka, mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka Wakil Grandmaster mereka akan dipaksa mengalami kondisi yang begitu mengerikan. Faktanya, mereka bahkan tahu bahwa beberapa hukum Saint Immortal di dalam tubuhnya mulai rusak. Ini adalah luka parah yang dideritanya. Hu Hui, Wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, namun hanya itu yang bisa kamu lakukan. Sepertinya aku harus membunuh Wakil Grandmaster dulu hari ini. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia baru saja membuang sepotong sampah, dia membuang senjata abadi tingkat rendah lainnya. Di matanya, senjata abadi tingkat rendah benar-benar seperti sampah. Bahkan jika senjata abadi tingkat rendah jatuh ke lantai sekarang, dia akan terlalu malas untuk mengambilnya.
Adapun sekte lain yang mengamati seluruh situasi terjadi, mereka hanya terkejut melampaui akal sehat mereka saat ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki murid sekte langit dan bumi ini? Bagaimana dia bisa memiliki senjata abadi sebanyak ini? Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Senjata abadi yang menghancurkan diri sendiri. Seberapa kaya seseorang agar mereka bisa melakukan hal seperti itu? Apakah kalian memperhatikan suatu masalah? Semua senjata abadi itu bahkan tidak memerlukan waktu pembuatan sebelum meledak. Ledakannya terjadi seketika. Bagaimana bisa? Semua senjata abadi membutuhkan waktu sebelum meledak. Kenapa senjata abadi orang ini tidak memiliki persyaratan itu? Bahkan master perajin senjata terkuat di seluruh daratan tak berujung tidak mungkin bisa membuat senjata abadi pada level ini. Lin Fan dari Sekte Langit dan Bumi, anak ini seperti iblis itu sendiri. Jika dia tidak mati hari ini, kita harus memastikan bahwa kita tidak pernah meremehkannya di masa depan. Pada saat ini, senjata abadi tingkat rendah sedang melintasi kehampaan dan terbang ke arah Qi Huoshan. Selama itu sampai di wajahnya, itu pasti akan langsung meledak. Brengsek, Qi Huoshan berteriak sambil meronta. Jika dia terkena ledakan senjata abadi tingkat rendah itu, ada kemungkinan besar dia akan benar-benar jatuh di sini hari ini. Sekte Langit dan Bumi benar-benar berlebihan dalam melakukan intimidasi. Kalian pantas mati. Tepat pada saat ini, suara gemuruh menggelegar sementara tangan putih giok terulur dari kehampaan. Seolah-olah ia sedang meraih seekor anak ayam, ia memegang senjata abadi tingkat rendah di telapak tangannya. Ketika Qi Huoshan melihat siapa yang datang, hatinya melonjak gembira, kakak senior. Orang yang datang adalah wakil Grandmaster lain dari Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian. Merosot, karena membunuh murid sekte saya dan menindas adik laki-laki saya, Anda benar-benar pantas mati. Chan Yingtian tampak seperti seorang pemuda, dengan rangkaian kulit putih mutiara berkilau dan bibir merah merona. Dia benar-benar terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Bagaimana bisa? Tidak kusangka kamu akan mampu menekan penghancuran diri dari senjata abadi. Seru Lin Fan. Chan Yingtian memandang Lin Fan dengan cara yang sama seperti dia memandang seekor semut, luasnya dunia bukanlah sesuatu yang dapat Anda pahami. Saya tidak percaya. Lin Fan mendengus dingin. Telapak tangannya terbalik saat senjata abadi tingkat tertinggi terbang untuk menekan Chan Yingtian. Satu lagi penghancuran diri. Sangat disayangkan senjata abadi ini mengikuti Anda. Chan Yingtian menjawab dengan suara rendah. Seolah-olah dia telah menguasai keterampilan mistik ras Buddha, dia mencubit jarinya dengan lembut. Dengan tindakan itu, semua keterampilan mistik dihilangkan di udara saat dia meraih senjata abadi tingkat tertinggi di tangannya dengan mudah. Ketika sekte yang menyaksikan melihat senjata abadi tingkat tertinggi ini, mereka benar-benar terkejut. Latar belakang seperti apa yang sebenarnya dimiliki anak itu? Senjata abadi tingkat rendah, senjata abadi tingkat atas, dan sekarang senjata abadi tingkat tertinggi. Berapa banyak senjata abadi yang dia miliki? Mereka yang terpelajar adalah orang miskin, sedangkan mereka yang ahli dalam seni bela diri adalah orang kaya. Hal serupa juga terjadi di daratan tak berujung. Cara Lin Fan mengeluarkan senjata abadi sebanyak ini secara berlebihan adalah sesuatu yang benar-benar tidak terbayangkan oleh semua orang di sekitarnya. Bahkan sekte besar itu tidak memiliki sumber daya sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menyia-nyiakannya dengan cara ini. Sialan, tangkap lagi kalau kamu punya nyali. Lin Fan meraung saat dia melemparkan senjata abadi kelas tertinggi lainnya. Mata Chan Yingtian bersinar dengan tatapan aneh. Dia tidak mengira pemuda ini akan sekaya ini. Meraihnya dengan santai, dia menangkap senjata abadi tingkat tertinggi di tangannya sekali lagi. Hahaha, ini bagus kalau begitu. Kalau begitu, aku hanya perlu menyempurnakan kedua senjata abadi kelas tertinggi milikmu ini. Chan Yingtian berkata sambil menggerakkan jarinya, mengirimkan aliran kekuatan ke dalam senjata abadi tingkat tertinggi dan mulai menyempurnakannya. Ketika murid-murid Sekte Dewa Kunlun melihat hal ini, mereka berseru dengan penuh semangat. Tidak kusangka orang itu masih ingin senjata abadi itu hancur sendiri. Sekarang wakil Grandmaster mereka telah menekan mereka, sekarang saatnya untuk melihat kemampuan lain apa yang dia miliki. Oi, siapa namamu? Lin Fan bertanya. Wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Ekspresi, marah dan jengkel, yang sebelumnya menghilang sepenuhnya dan digantikan dengan senyuman dingin. Ayahmu tidak membunuh anjing tanpa nama. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa senjata abadi yang dibuat oleh ayahmu sangat mudah untuk kamu hancurkan? Hah, Chan Yingtian bingung, tidak tahu apa yang dimaksud pihak lain dengan hal itu. Namun detik berikutnya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 1074, siapa lagi? Meledak, Lin Fan berkata dengan lembut sementara matanya bersinar dengan tatapan mengamuk yang tak terhingga. Tidak kusangka orang bodoh yang mati otak itu akan mencoba mengambil senjata abadi tingkat tertinggi milik ayahmu dengan tangan kosong. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan? Hanya keberanian itu saja yang membuat Lin Fan benar-benar terkesan dan jengkel pada saat yang bersamaan. Bukankah ada makhluk kuat yang memiliki kecerdasan normal di dunia ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Chan Yingtian berubah saat dia bisa merasakan aura dari dua senjata abadi kelas tertinggi mulai menjadi liar, sepertinya bisa meledak kapan saja. Menyegel surga. Nak, kamu terlalu banyak berpikir. Di tanganku, apakah kamu benar-benar berpikir senjata abadi kelas tertinggimu bisa meledak?
Chan Yingtian berteriak ketika sebuah rune penyegel terbang keluar dan membungkus kedua senjata abadi sambil dengan paksa menekan roh senjata di dalamnya untuk menghapus kesadaran Lin Fan dari mereka. Tapi, saat kekuatan itu mulai mengalir ke dalam senjata abadi tingkat tertinggi, kekuatan itu langsung terdorong keluar. Adegan tunggal ini membuat Chan Yingtian merasa sangat ngeri. Di matanya, ini sungguh tak terbayangkan dan mustahil. Bibir Lin Fan menyeringai, ini dia kembang apinya. Bam! Ledakan. Seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri dua senjata abadi kelas tertinggi hanya bisa digambarkan sebagai siksaan surga. Spirit ki dan hukum dao abadi yang dihasilkan menyebar ke seluruh langit, tampak tidak terkendali dan tanpa tuan, membentuk gambaran yang sangat misterius. Serangkaian kabut menyelimuti dan menyelimuti seluruh langit dan bumi di dalamnya. Namun, semua orang tahu bahwa yang ada di dalamnya hanyalah hamparan kehancuran. Jika ada yang berani turun tangan, mungkin akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup. Serangkaian ratapan tragis terdengar dan bergema di seluruh dunia. Dari dalam kabut itu, satu-satunya hal yang bisa terdengar adalah jeritan sengsara Chan Yingtian. Lin Fan berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi di wajahnya, agar wakil Grandmaster dari Sekte Dewa Kunlun, Chan Yingtian, mati di bawah penghancuran diri dua senjata abadi kelas tertinggi, itu sebaiknya berfungsi sebagai iringan pemakamannya. Semua orang dari Sekte yang menyaksikannya benar-benar bingung dengan pemandangan ini sekarang. Di mata mereka, ini sungguh sulit dipercaya. Dengan dua senjata abadi tingkat tertinggi yang meledak, jumlah dan sifat kekuatan yang dihasilkan benar-benar cukup untuk mengguncang seluruh dunia dan cakrawala. Dengan satu senjata abadi tingkat tertinggi yang meledak, siapapun yang berada dalam radius ratusan ribu mil akan langsung menguap menjadi debu. Tapi entah bagaimana, kedua senjata abadi kelas tertinggi ini terlalu aneh. Tidak disangka kekuatan yang keluar dari mereka akan terkonsentrasi pada satu titik daripada menyebar. Alis Lin Fan sedikit berkerut. Dia sudah menunggu lama, namun tidak ada pemberitahuan dari sistem. Ini sungguh sangat aneh. Apakah orang ini masih belum hancur berkeping-keping bahkan setelah dua senjata abadi tingkat tertinggi menghancurkan dirinya sendiri? Chan Yingtian ini terlalu tangguh, bukan? Saat ini, Lin Fan bahkan tidak menunggu reaksi massa. Menurutnya, Chan Yingtian pasti terluka parah saat ini, dan mungkin hampir meninggal. Karena itu, dia membuang beberapa senjata abadi tingkat rendah dan menyebabkannya langsung meledak. Bam, bam, beberapa senjata abadi tingkat rendah itu meledak, namun masih belum ada pemberitahuan kematian Chan Yingtian dari sistem. Kakak senior, Chi Huoshen tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia juga tidak tahu bagaimana keadaan kakak laki-lakinya. Namun, dia tahu bahwa penghancuran dua senjata abadi tingkat tertinggi bukanlah lelucon. Alis Lin Fan berkerut dan dia merasa sangat terganggu. Dia masih belum mati bahkan saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tapi saat itu, seberkas cahaya yang sangat terang menembus kabut yang tertinggal sementara seorang penguasa mungkin menekan seluruh dunia. Sangat ganas. Lin Fan sangat terkejut. Ini terlalu tidak nyata, bukan? Tidak disangka dia masih belum mati setelah penghancuran diri dua senjata abadi kelas tertinggi. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Setelah beberapa saat, gelombang kejut ledakan tersebut menghilang secara bertahap. Tubuh Chan Yingtian telah menghilang, dan sebagai gantinya ada sebuah roda. Ada banyak sekali rune dan simbol rumit yang ditandai di roda, dan tepat di tengahnya ada jejak kesadaran. Di dalam kesadarannya melayang seorang bayi yang memancarkan cahaya keemasan, dengan sutra keterampilan mistik dari ras Buddha di lengannya. Roda Raja Suci. Pada saat ini, semua sekte yang menyaksikan berseru. Sebenarnya apa sih ini? Sepertinya benda yang melindungi kesadaran Chan Yingtian pastilah roda misterius ini. Agar bisa bertahan melawan ledakan dua senjata abadi kelas tertinggi, ini jelas bukan entitas biasa. Tapi saat itu juga, kekosongan tiba-tiba meledak saat tangan abu-abu raksasa merobeknya, mencoba merebut kemudi. Tidak disangka benda legendaris langit dan bumi ini, Raja Roda Suci, akan disembunyikan di dalam tubuh Chan Yingtian. Sekte Dewa Kunlun, aku benar-benar harus memberikannya pada kalian. Suara iblis yang besar terdengar tepat di medan perang, kemungkinan besar di sini untuk merebut Will Sein King. Tuan Tua Yin Sen, sebaiknya kamu tidak bersikap kurang ajar. Jauh dari kedalaman Sekte Dewa Kunlun muncul aura yang sangat tajam yang menghantam lengan abu-abu itu, langsung memotongnya. Dengan itu, lengan abu-abu itu jatuh dan melayang ke arah Lin Fan. Tai Qiantian, Yin Sen meraung. Dia tidak menyangka Tai Qiantian akan benar-benar menyerang. Bukankah pria itu sedang bertarung dengan Han Juntian saat ini? Bagaimana dia bisa mengalihkan perhatiannya ke sini? Ketika Lin Fan melihat lengan iblis itu, pikirannya berputar saat dia buru-buru bergegas keluar dan melemparkannya ke tempat penyimpanannya. Tuan Tua Yin Sen ini pastilah makhluk kuat lainnya. Lengannya ini mungkin bisa disempurnakan menjadi sesuatu yang bagus. Ini adalah medan perang ayahmu. Bagi seseorang yang ikut campur begitu saja, mereka tidak memberinya wajah sama sekali. Anak muda, kembalikan lengan Tuan Tuamu. Tuan Tua Yin Sen menggeram. Di dalam lengan itu terdapat beberapa hukum kehidupan Tuan Tua Yin Sen itu sendiri. Jika dia kehilangan mereka, itu berarti 100 tahun kekuatannya hilang begitu saja. Saat ini, Lin Fan sedang dalam suasana hati yang sangat menyenangkan saat dia langsung berbicara, kembalikan ibumu. Ayahmu mengambilnya karena dia mampu. Mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Juga, apakah namamu tertulis di lengan ini?
Kamu ingin mati. Tuan Tua Yin Shen berteriak dengan marah saat niat membunuhnya jelas terpicu. Fakta bahwa Lin Fan datang mengetuk pintu Sekte Dewa Kunlun sendirian sudah merupakan sesuatu yang sangat sulit dipercaya bagi sekte yang menyaksikannya. Tapi sekarang, setelah segalanya meningkat sedemikian rupa, itu benar-benar mencengangkan. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini akan cukup tangguh untuk mampu mengalahkan dua wakil Grandmaster Sekte Dewa Kunlun secara berturut-turut. Kekuatan semacam itu sungguh menjijikkan. Dan, alasan mengapa Grandmaster Sekte Dewa Kunlun tidak mau keluar adalah sesuatu yang bisa ditebak semua orang. Dia pasti harus ditahan oleh Grandmaster Sekte Langit dan Bumi, Han Juntian. Kalau tidak, mengingat karakternya, tidak mungkin dia hanya duduk diam dengan semua keributan yang terjadi tepat di halaman depan rumahnya. Pada awalnya, makhluk kuat yang tersembunyi di kehampaan hanya berniat untuk menyaksikan kejadian tersebut dengan tenang. Namun pada saat ini, karena tubuh asli Chan Yingtian telah dihancurkan untuk mengungkap Raja Roda Suci yang tersembunyi di dalamnya, hal itu secara alami membangkitkan rasa keserakahan mereka. Will Saint King adalah sejenis benda legendaris yang dilahirkan oleh langit dan bumi, dan memiliki dao agung dari langit dan bumi. Dengan itu, seseorang dapat secara instan memahami keterampilan mistik apapun di dunia ini, dan juga mencapai keadaan reinkarnasi yang tidak dapat dihancurkan. Jika seseorang bisa memasukkan Will Saint King ke dalam tubuh mereka, maka kekuatan yang bisa mereka kendalikan akan sangat luar biasa dan tak tertandingi. Meskipun Chan Yingtian adalah seorang Saint Immortal, dia adalah salah satu makhluk terkuat di antara Saint Immortals. Namun, jika dia bisa menyempurnakan Will Saint King itu sepenuhnya, menjadi Saint Immortal akan menjadi masa lalu, karena dia pasti akan naik level ke tingkat yang lebih tinggi. Hahaha, berpikir untuk membunuhku. Aku harus melihat apakah kalian punya nyali untuk mendekati ayahmu. Pada saat ini, Lin Fan menjadi kacau. Kalian semua, ayo keluar. Senjata abadiku, ledakan. Lin Fan mengangkat kepalanya dan merentangkan tangannya lebar-lebar sehingga tatapan semua orang di sekitarnya bisa tertuju padanya. Pada saat itu, kekosongan yang awalnya tenang di belakangnya mulai bergetar hebat. Satu demi satu, senjata abadi itu melayang keluar dari kehampaan dan berkumpul di belakangnya. Senjata abadi tingkat rendah, senjata abadi tingkat menengah, senjata abadi tingkat atas, dan senjata abadi tingkat tertinggi. Semua senjata abadi yang dibuat Lin Fan tiba-tiba meledak dari tubuhnya sekaligus, berbaris dengan tertib di belakang dia. Jumlah kekuatan yang dipancarkan dari senjata abadi itu mengguncang seluruh dunia. Ketika semua orang melihat ini, mereka benar-benar tercengang. Ayahmu hanya ingin bertanya, siapa lagi yang ingin sebagian dariku? Lin Fan berteriak saat ledakan terjadi di kehampaan. Meneguk. Saat ini, semua orang membeku. Bab 1075, terlalu kurang ajar. Benar-benar tidak ada orang lain yang bisa menjadi fokus. Pada saat ini, semua orang telah tutup mulut sepenuhnya. Ada yang ketakutan, bahkan kaget. Apakah orang di depan mata mereka ini adalah manusia? Bagaimana dia bisa menghasilkan senjata abadi sebanyak ini? Bahkan Tuan Tua Yin Shen, yang bersembunyi di kehampaan, sudah tutup mulut sekarang. Dia telah menyaksikan ledakan itu sejak awal. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dijelaskan dengan kata, mimpi buruk. Saat ini, tirani Lin Fan tidak ada bandingannya. Dia menginjak kakinya, udara di atas kepalanya dipenuhi dominasi saat dia menunjuk ke dalam kehampaan dengan satu jari. Sampah Tua Yin Shen, keluarlah untuk ayahmu jika kamu punya nyali. Ayahmu berjanji bahwa dia pasti tidak akan membunuhmu. Lin Fan berteriak dengan sombong, tetapi jika kamu tidak berani keluar, lebih baik kamu berdiri di satu sisi dan menonton. Jika kamu berbunyi bip lagi, ayahmu akan menggunakan senjata abadinya untuk menghajarmu, sampah tua. Saat ini, masa hanya tercengang. Ini sangat menakutkan. Meskipun Tuan Tua Yin Shen belum bergabung dengan sekte manapun, dia adalah seorang veteran Saint Immortal yang terkenal di seluruh daratan tak berujung. Kondisi kultivasinya sangat luar biasa, sementara kekuatannya begitu besar sehingga hampir tidak ada orang yang bisa menandinginya. Tapi saat ini ketika dia dituding tepat di wajahnya dan dicerca sampai ke bagian paling dalam, dia bahkan tidak berani mengeluarkan satu pun kentut sama sekali. Tuan Tua Yin Shen, yang bersembunyi di kehampaan saat ini, seluruhnya memerah. Tidak disangka orang sebelum dia ini berani mempermalukannya seperti itu. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah. Namun, ketika dia melihat semua senjata abadi di belakang orang ini, hatinya menjadi sunyi senyap. Dia bukan orang yang kurang ajar. Jika dia dihancurkan oleh semua senjata abadi ini, satu-satunya hasil yang menunggunya pasti akan menjadi hasil yang tragis. Dia mungkin melupakannya. Bertahan sejenak akan membantunya lolos dari nasib menyedihkan. Anak ini terlalu kejam. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Ada baiknya kamu tahu cara tutup mulut. Lin Fan menyatakan dengan dominan, lalu melihat ke dalam kehampaan. Kalian semua sebaiknya mendengarkan. Perselingkuhan hari ini adalah antara ayahmu dan sekte Dewa Kunlun. Jika ada di antara kalian yang berani bertindak dengan berani, aku ingin kalian tahu bahwa senjata abadi ayahmu bukanlah lelucon, dan akan membuat kalian hancur berkeping-keping seketika. Semua makhluk kuat yang bersembunyi di kehampaan mengerutkan alis mereka, merasa bahwa pemuda ini benar-benar terlalu kurang ajar. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menyerang dan menjatuhkannya. Namun, mengingat situasi yang terjadi saat ini, mereka hanya merasa sengsara. Jumlah senjata abadi di luar sana adalah sesuatu yang membuat mereka sangat terkejut.
Jika mereka benar-benar ingin menghancurkan diri mereka sendiri, apa yang dapat mereka lakukan? Namun saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Kurang ajar, leluhurmu telah menjelajahi daratan tak berujung selama 1000 tahun, namun anak muda sepertimu berani bersikap sombong. Kekosongan itu meledak saat sesosok tubuh melesat menuju Lin Fan. Itu adalah Tuan Tua Dongsu, orang suci abadi yang baru dibentuk. Sepertinya dia terpicu oleh anak itu. Yah, anak itu terlalu sombong. Kalau begitu, kami akan membiarkan Tuan Tua Dongsu menjadi kelinci percobaannya. Alis Lin Fan berkerut saat dia menunjukkan jarinya, menyebabkan senjata abadi kelas menengah merobek kekosongan. Meledak. Bam! Senjata abadi kelas menengah meledak seketika. Terperangkap dalam gelombang kejut ledakan itu, tubuh Tuan Tua Dongsu bergetar. Senjata abadi ini terlalu menjijikkan. Tidak disangka mereka bahkan tidak memerlukan waktu penyaluran untuk meledak begitu saja. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk mempersiapkan diri sama sekali. ARGH. Tubuh Tuan Tua Dongsu meledak saat darahnya menyembur kemana-mana. Sungguh pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kamu, wajah Tuan Tua Dongsu dipenuhi ketakutan. Senjata abadi kelas menengah itu hampir merenggut seluruh kehidupan lamanya. Dia dengan jelas mengetahui bahwa kekuatan ledakan senjata abadi kelas menengah ini terlalu dahsyat. Kamu masih belum mati. Lin Fan terkejut. Tidak kusangka Tuan Tua Dongsu ini bisa tetap hidup. Itu sangat canggung sekarang. Lupakan. Kalau begitu, aku akan memberimu senjata abadi kelas menengah lainnya. Jika kamu masih belum mati, ayahmu akan menyelamatkan nyawamu. Tanpa menunggu Tuan Tua Dongsu menjawab, Lin Fan mengeluarkan senjata abadi kelas menengah lainnya dan melemparkannya. Tidak lagi. Tolong jangan lagi. Tuan Tua Dongsu berteriak, menyesali sikap impulsifnya saat ini. Kenapa dia harus bertindak kuat dan bergegas menuju orang ini sementara yang lain tetap diam? Ledakan. Ding. Selamat telah membunuh makhluk kuat Saint Immortal. Ding. Poin pengalaman plus. Kekuatan Tuan Tua Dongsu ini tidak dapat bertahan. Bahkan di antara para dewa suci, dia tidak lebih dari pengumpan terbawah, dan bahkan tidak memiliki keterampilan mistik yang kuat untuk mendukungnya. Sampai dia diledakkan begitu saja oleh dua senjata abadi kelas menengah. Sungguh memalukan. Mati. Pada saat ini, semua orang membekuk karena terkejut. Tidak disangka makhluk Saint Immortal akan dikacaukan oleh dua senjata abadi kelas menengah begitu saja. Apakah dia harus bertindak sejauh itu? Lin Fan terbatuk dengan lembut, baiklah, kalian semua perhatikan baik-baik sekarang. Inilah akibat dari bertindak kurang ajar. Sekarang, siapa lagi yang marah? Jika kamu marah, ayo keluar. Seluruh adegan hening seolah-olah burung gagak berkoak di area tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara sedikit pun, semuanya ketakutan karena kekuatan tertinggi Lin Fan dan senjata abadi miliknya. Lin Fan juga mulai menyadari bahwa selama dia menjadi sedikit lebih biadab, semua tuan tua dan dewa suci itu akan segera berubah menjadi sampah yang tidak layak untuk disebutkan satupun. Boring. Setelah selesai dengan itu, Lin Fan berjalan ke depan. Para murid sekte Dewa Kunlun langsung terhuyung ke belakang. Mereka semua sangat takut pada Lin Fan saat ini. Di mata mereka, pria ini terlalu menakutkan. Hal ini terutama terjadi pada kelompok senjata abadi yang padat di belakangnya. Itulah gambaran kengerian yang menggetarkan hati mereka. Di mana semua orang dari sekte Dewa Kunlun? Apakah hanya ini yang bisa kalian lakukan? Ayahmu akan membantai kalian hari ini. Meskipun kata-kata Lin Fan benar-benar kejam, dia tahu bahwa keinginan untuk mencapai sesuatu seperti itu hanyalah mimpi saat ini. Kecuali dia adalah Raja Abadi, yang paling bisa dia lakukan hanyalah bertindak omong kosong dan mengucapkan kata-kata kasar, dan itu saja. Selama ini, Will Saint King ditangkap sendirian oleh Tai Qiantian. Harta berharga seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Terlebih lagi, Chan Yingtian bahkan belum mati. Dengan sisa kesadarannya yang masih tersisa, dia secara alami akan dapat bangkit kembali darinya. Namun bagi sekte Dewa Kunlun, hal ini tetap saja merupakan kehilangan muka yang besar. Tidak disangka bahwa seorang murid sekte langit dan bumi akan mampu mengalahkan dua wakil Grandmaster dari sekte Dewa Kunlun begitu saja. Siapa di dunia ini yang akan percaya jika hal ini diceritakan di luar? Saat ini di sekte langit dan bumi, murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lapangan umum dengan kepala terangkat tinggi. Di dalam kehampaan terdapat gambar yang menunjukkan pemerintahan tirani Lin Fan atas sekte Dewa Kunlun saat ini. Para murid sekte luar terkejut. Para murid sekte dalam sangat bersemangat. Sisa-sisa sangat senang. Adapun calon Grandmaster yang telah kembali, mereka sangat terkesan. Beberapa murid sekte luar merasa seolah ini telah membuka dunia baru bagi mereka. Apakah itu kakak senior Lin dari sekte kita? Sangat tirani. Luar biasa. Kamu bercanda. Tentu saja. Bagaimana kakak senior Lin mengaturnya? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak senjata abadi? Mengerikan. Ini terlalu mengerikan. Bagi satu orang yang menginjak-injak sekte Dewa Kunlun dengan tirani seperti itu dan menjatuhkan dua wakil Grandmaster, kekuatan semacam itu sungguh menjijikkan, bukan? Astaga, sudah kubilangkan. Sekte langit dan bumi kami adalah yang terkuat. Semua kandidat Grandmaster benar-benar terkesan saat ini. Mau tidak mau mereka mengakui bahwa mereka sama sekali tidak sebanding dengan pria ini. Keberanian yang dia miliki sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi. Pergi ke sekte Dewa Kunlun sendirian.
Bahkan jika mereka punya 10 nyali, mereka tidak akan berani melakukan hal yang sama. Di tengah kerumunan, wajah King Yangzi menjadi bingung, hanya untuk digantikan dengan ekspresi kegembiraan. Dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa dialah yang membawa pemuda ini kembali ke sekte. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.